Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Ayu Andira dengan NIM F10512011015. Di sini saya akan memberikan rancangan pembelajaran untuk mengatasi satu miskonsepsi pada materi energi kelas 10 fisika. Nah, di sini ada RPP yang telah kami buat, kemudian KD-nya itu 3.9 menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha, dan perubahan energi, hukum kekalahan energi, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan KD 4.9 mengajukan gagasan penyelesaian masalah gerak dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah, konsep energi, usaha, dan hukum kekalahan energi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama peserta didik dapat mengetahui pengertian energi dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan energi kinetik dan energi potensial. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami peragaan yang diberikan oleh guru. Yang keempat, peserta didik dapat melihat keterkaitan energi kinetik dan energi potensial pada berbagai kejadian atau peristiwa di kehidupan sehari-hari. Yang kelima, peserta didik dapat menganalisis hubungan energi kinetik dan energi potensial pada kasus hukum kekalahan mekanik. Nah, di sini saya menggunakan model pembelajaran inquiry learning dengan metode eksperimen atau virtual lab, diskusi dan tanya jawab. Adapun media dan sumber pembelajaran yang digunakan yaitu ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian lembar penilaian, LCD proyektor, dan alat dan bahan yang digunakan papan tulis, bidol, laptop, dan LCD proyektor. Sumber belajar, materi usaha dan energi dalam bentuk PPT, buku pelajaran fisika kelas 10. Langsung ke langkah pembelajaran menggunakan sintak inquiry. Yang pertama itu pendahuluan. Di sini guru menyapa dan memberikan salam kepada peserta didik. Kemudian guru meminta ketua kelas mengawali pembelajaran dengan berdoa bersama. Yang ketiga, guru mendata kehadiran peserta didik dan memberikan semangat untuk belajar. Yang keempat, guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dan yang terakhir, guru menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Masuk kedua, kegiatan inti. Nah, kegiatan inti di sini yang pertama ada mengamati. Peserta didik mendengar dan memahami penjelasan dari guru. Kemudian yang kedua, peserta didik memperhatikan video peragaan seseorang yang sedang bermain papan seluncuran atau skateboard. Nah, kemudian ada menanya. Di sini guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Yang pertama, bagaimana hubungan antara energi potensial dan energi kinetik pada papan seluncuran ketika berada di posisi tertinggi dan terendah? Yang kedua, apakah massa dan kecepatan pada energi potensial dan energi kinetik itu berpengaruh? Dan yang ketiga itu ada aspek mencoba. Nah, di sini peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang anggota. Kemudian peserta didik diminta untuk melakukan percobaan sederhana menggunakan pet dengan mengamati demonstrasi yang dilakukan oleh guru. Dan peserta didik mengumpulkan data yang diperoleh dari percobaan. Kemudian guru menilai sikap peserta didik dalam kerja kelompok, membimbing atau menilai keterampilan mencoba menggunakan simulasi pet dan mengolah data. Nah, karena di sini pada bagian mencoba, selanjutnya saya akan memberikan LKPD peserta didik. Nah, di sini bisa dilihat untuk lembar kerja peserta didiknya, di mana satu kelompok terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu untuk menentukan energi potensial, di mana pada tabel yang pertama ini yang menjadi variabel kontrolnya itu massa, dan pada tabel yang kedua ini variabel kontrolnya ketinggian dari permukaan tanah. Begitupun dengan energi kinetiknya. Dan di sini ada pertanyaan untuk peserta didik jawab. Nah, selanjutnya kita buka web pet simulation. Nah, kemudian di sini ada lembar kerja peserta didik yang dimana satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, kemudian di sini ada 4 tabel. Yang pertama itu tabel untuk energi potensial. Yang pertama dengan variabel kontrolnya massa, dan yang kedua itu variabel kontrolnya ketinggian dari permukaan tanah. Nah, di sini kita ingin melihat apakah ada pengaruh kecepatan terhadap energi potensial. Nah, walaupun pada rumus energi potensial tersendiri itu kan P sama dengan M kali G kali H. Nah, otomatis itu tidak ada kecepatan, tidak dipengaruhi oleh kecepatannya. Kemudian yang kedua,
itu tabel untuk energi kinetik. Nah, di mana untuk tabel yang pertama itu yang menjadi variabel kontrolnya adalah massa, dan tabel yang kedua yang menjadi variabel kontrolnya adalah ketinggian dari permukaan tanah. Nah, di sini juga ingin mencari kecepatannya. Apakah ada pengaruh antara energi kinetik dengan kecepatan? Nah, kemudian di sini ada pertanyaan yang harus dijawab peserta didik. Yang pertama, bagaimana hubungan antara energi potensial dan energi kinetik ketika seseorang bermain skateboard saat berada di posisi tertinggi dan di posisi terendah? Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan massa dan kecepatan pada energi potensial? Dan yang ketiga, bagaimana hubungan massa dan kecepatan pada energi kinetik? Nah, selanjutnya peserta didik bisa mengakses web Pet Simulation yang ada di Google. Nah, tampilannya maka akan seperti ini. Nah, untuk mempermudah, di sini kita checklist pada bagian batang, kemudian kisi-kisi untuk mengetahui ketinggian dari lintasannya, kemudian kita menggunakan kelajuannya. Nah, untuk yang pertama, di sini kita ingin membuktikan apakah energi potensial seseorang yang bermain skateboard ketika berada di atas konstan dengan ketika seseorang berada di dasar lintasan. Nah, yang pertama bisa kita lihat. Di sini masanya saya perbesar. Nah, bisa kita lihat bahwa ketika seseorang berada di lintasan tertinggi, maka energi potensialnya akan bernilai maksimum dan energi kinetiknya itu bernilai 0. Kemudian ketika seseorang itu berada di dasar lintasan, maka energi kinetiknya yang maksimum, sedangkan energi potensialnya bernilai 0. Nah, kita putar sekali lagi. Oke, selanjutnya di sini kita untuk menentukan apakah ada hubungan massa dan kecepatan pada energi potensial dan energi kinetik. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa massanya bisa diperbesar dan diperkecil. Nah, pada LKPD itu massanya terdiri dari 10, 20, 30, dan 40 kilo. Jadi, kita misalkan saja 10 itu pada posisi yang terkecil, kemudian 20 itu segini, 30, 40, dan 50. Nah, kita anggap saja karena kita hanya melihat apakah ada pengaruh pada perubahan massa ini pada energi potensial dan energi kinetik. Nah, yang pertama kita letakkan massa berada paling kecil. Kemudian kita letakkan di atas dan kita play. Nah, teman-teman bisa memperhatikan grafiknya ya, antara energi potensial dan energi kinetik. Nah, di sini energi totalnya itu sama, selalu sama ya kan, karena energi total atau disebut dengan energi mekanik ini dipengaruhi oleh energi potensial dan energi kinetik. Dikarenakan energi potensial dan energi kinetiknya itu sama, maka energi totalnya selalu tetap. Nah, inilah yang disebut dengan kasus pada hukum kekekalan energi. Nah, kemudian apabila massa yang kita perbesar menjadi setengah, nah bisa kita lihat bahwa massanya ketika dibesarkan, maka energi potensial dan energi kinetiknya menjadi tambah besar. Nah, apabila massanya lebih besar maksimum, nah bisa kita lihat bahwa energi potensial dan energi kinetiknya juga akan maksimum.
Nah, bisa dapat disimpulkan bahwa massa mempengaruhi energi potensial dan energi kinetik. Semakin besar massanya, maka energi potensialnya dan energi kinetiknya akan semakin besar. Kemudian kita stop. Nah, di sini juga dapat dikatakan bahwa kecepatan tidak mempengaruhi energi potensial karena rumus dari energi potensial tersebut ialah EP sama dengan M kali G kali H. Jadi yang mempengaruhi ialah hanya massa dan ketinggiannya. Nah, bisa kita lihat, kita uji coba. Nah, di sini massanya kita ambil yang di tengah aja. Kita lihat. Nah, ini ketika massa berada paling tinggi, energi potensialnya maksimum. Sehingga dengan satu kali percobaan saja kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ketika ketinggiannya itu berada paling atas, maka energi potensialnya menjadi maksimum. Nah, bagaimana kalau di dasar? Nah, ketika di dasar atau di ketinggian 0 meter, maka energi potensialnya akan bernilai 0. Nah, kita lanjut. Nah, begitupun ketika energi potensialnya itu berada di ketinggian 4 meteran, nah itu energi potensialnya ada tapi tidak semaksimum ketika mencapai 6 meter. Nah, seperti ini. Jadi, dapat kita ketahui ya bahwa ketinggian dari lintasan ini mempengaruhi energi potensial. Nah, kemudian gimana energi kinetik? Apakah kecepatan itu mempengaruhi? Nah, bisa kita lihat nih. Kita letakkan dulu di atas. Nah, bisa kita lihat bahwa ketika di atas, itu kelajuannya 0. Coba kita mainkan ya, apakah benar kelajuannya tetap 0? Salah. Nah, kalau tepat di atas 6 meter, dia itu kecepatannya 0 meter per sekon. Cuma susah buat ngepaskannya. Tunggu, kita coba sekali lagi ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan bahwa tadi grafiknya itu ketika dia di 6 meter, ketinggian 6 meter, kelajuannya itu 0. Makanya energi kinetiknya itu juga 0. Karena sesuai dengan rumusnya, energi kinetik itu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, apabila kecepatan atau kelajuannya itu 0, maka energi kinetiknya juga akan 0. Nah, bisa kita lihat nih pada grafik. Nah, kemudian kita lihat pada ketinggian 4 ataupun 2 meter. Nah, berapakah kecepatan atau kelajuannya? Nah, pada ketinggian 4 meter, itu kelajuannya, kita misalkan ini 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, pada saat ketinggian 4 meter, kecepatannya itu 40 meter per sekon. Dan bisa kita lihat, energi kinetiknya bertambah dari 0 tadi itu kan. Nah, kalau energi kinetiknya berada di dasar,
Aduh. Nah, ketika energi kinetiknya berada di dasar, maka kecepatannya itu sekitar 63 atau 62 meter per sekon. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai energi kinetiknya menjadi maksimum karena kelajuannya semakin besar. Jadi, untuk energi kinetik ini bisa kita simpulkan bahwa massa dan kecepatannya mempengaruhi. Nah, kecepatannya mempengaruhi di sini kecepatannya berbanding terbalik dengan tinggi lintasan. Semakin tinggi lintasan, maka kecepatannya akan semakin rendah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.